Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim pernah berkata di dalam sebuah kitabnya bahwa ada 3 hal yang senantiasa hendaknya diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tersebut adalah, yang pertama adalah syukur. Kita ketahui bahwa hidup di dunia ini, semua yang ada di dalam diri kita adalah semuanya adalah pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat itu sangat-sangat kita cintai, sangat-sangat kita sukai. Maka sewajarnya dan hendaknya menjadi prioritas kehidupan kita. Ketika Allah telah memberikan nikmat kepada kita, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Wa anna syukra yakunu," dan sesungguhnya syukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, yaitu syukur menggunakan hati kita masing-masing, dengan cara meyakini bahwasannya semua yang ada di dalam diri kita, nikmat yang kita rasakan adalah semua semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat rukun yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah asyukru bil lisan, yaitu bersyukur menggunakan lisan kita dengan cara berkata yang baik, berkata yang benar, minimal mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, di dalam keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan syarat rukun syukur yang ketiga adalah asyukru bil arkan, yaitu syukur menggunakan anggota tubuh kita. Dengan cara apa? Yaitu memperdayagunakan fasilitas yang Allah berikan melalui anggota fisik kita ini untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun syukur ini bisa kita terapkan dengan konsep syukur yang sebenarnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, khususnya dalam sebuah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Di dalam sebuah kitab itu dijelaskan sesungguhnya syukur itu adalah sejauh mana kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika syukur itu tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka fahiya baliyah, maka nikmat itu adalah nikmat yang mendatangkan musibah, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga konsep syukur yang lainnya adalah asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu dengan cara meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim mengatakan pesan kepada kita semua, jalan yang pertama adalah hendaknya kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, yaitu dengan cara memperdayagunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang hendaknya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Kita ketahui bahwasannya Allah tidak hanya memberikan nikmat kepada kita, tetapi Allah juga akan memberikan ujian kepada kita. Tentu namanya ujian itu sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, tidak kita harapkan. Tetapi ujian ada sesuatu yang pasti akan terjadi, dialami oleh setiap manusia. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Di dalam surat Al-Baqarah 155 Allah telah mengisyaratkan, telah memfitrahkan bahwasannya manusia pasti akan diuji, entah itu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, harta dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya ketika Allah memberikan ujian kepada kita,
maka jalan yang harus kita tempuh adalah sabar dan ridho akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bisa bersabar kepada Allah? Para ulama memberikan syarat rukun sabar itu. Yang pertama, sebagaimana rukun syukur, sabar di dalam hati kita dengan cara apa? Menahan hati kita untuk tidak ngresulo, tidak gerundel, tidak meyakini bahwa Allah tidak adil, tidak sayang dan sebagainya. Hati kita dijaga, jangan sampai hati kita termasuki penyakit-penyakit hati yang merusak amalan-amalan kita. Yang kedua, menjaga lisan kita sabar. Jangan sampai melalui lisan kita kemudian kita keluar ucapan mengumpat, mencela, menghardik, mencemooh akan ujian yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, sabar dengan cara menahan anggota tubuh kita. Jangan sampai kemudian dengan tangan kita, kaki kita, lisan kita, mata kita, atau anggota tubuh lainnya kita gunakan untuk berbuat di luar kewajaran aturan syariat Islam. Misalnya, ketika kita mungkin diuji oleh Allah dengan sedikit ketakutan berupa kehilangan rezeki, kemudian kita stres, kemudian kita takut kehilangan rezeki itu, dan kemudian Allah mentakdirkan rezeki itu hilang, kemudian kita bunuh diri, maka itulah bukan jalan-jalan orang muslim. Hendaknya kita sabar melalui hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pesan Ibnul Qayyim yang hendaknya kita perhatikan, menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita sebagai manusia yang biasa tentu tidak luput dari perbuatan dosa, perbuatan salah. Maka solusi yang ketiga yang harus senantiasa menjadikan prioritas hidup kita adalah hendaknya kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi hidup kita ini kadang imannya naik, kadang imannya lemah. Dan kita tidak bisa kemudian menjadi manusia yang sempurna, terbebas dari perbuatan dosa. Maka karena Allah sayangnya kepada kita, Allah memberikan solusi. Jika kita berbuat maksiat, hendaknya kita segera beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama pernah mengatakan jalan bertobat, jalan istighfar, salah satu jalan yang bisa menghantarkan seseorang masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh, bisa jadi seseorang yang kehidupannya senantiasa bermaksiat kepada Allah, tetapi pada akhirnya dia masuk surga. Tetapi sebaliknya, ada seseorang yang ahli ibadah, tetapi pada akhirnya dia masuk neraka. Kenapa kok bisa antara dua hal itu ujungnya berbeda? Di sisi lain orang yang ahli maksiat, tetapi dia bisa masuk surga. Tetapi di sisi lain dia adalah orang yang ahli beribadah, tetapi dia masuk neraka. Salahnya di mana? Bukankah kita sudah meyakini orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli beramal soleh akan dimasukkan di dalam surga Allah? Tetapi kenapa ini bisa mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Letaknya di dalam hati masing-masing. Kenapa? Bisa jadi seseorang yang berbuat dosa tersebut, yang berbuat maksiat tersebut, di dalam hatinya ada rasa penyesalan, ada rasa takut, yang kemudian melahirkan spirit semangat untuk bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, sehingga dia memperbaiki dirinya menuju jalan-jalan Allah. Tetapi sebaliknya, barangkali ada orang-orang yang ahli ibadah, sholatnya 5 waktu tepat waktu, zakat, haji, puasa dan sebagainya, dengan seabrek amal solehnya, tetapi dalam hatinya
terbesit rasa sum'ah, rasa takjub, rasa membanggakan diri akan amalnya, sehingga dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menghancurkan amalan-amalan solehnya, yang bisa menghantarkan dirinya bukannya masuk ke neraka surga, tetapi sebaliknya menghantarkan dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seringkali kita dengar tentang peristiwa orang-orang terdahulu yang sudah membunuh 100 orang, yang pada akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada akhir hayatnya dia bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal ini sangat pas dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung akhirnya. Hidup kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung akhirnya. Maka prioritaskan, jaga niat kita dari awal sampai akhir. Jangan goyah, apalagi kemudian dimasuki dengan sifat-sifat ataukah penyakit-penyakit hati yang bisa menghancurkan amalan-amalan yang sudah kita perjuangkan, seperti sholat, dzikir, puasa, haji, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan cara kita menjaga hati kita melalui sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan amalan-amalan yang sudah kita perbuat itu tidak diterima, tapi juga harus ada sifat roja, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan amal yang sudah kita lakukan Allah menerima sebagai catatan amal soleh. Itulah 3 pesan Ibnul Qayyim yang hendaknya senantiasa kita prioritaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hendaknya senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Insya Allah dengan kita pandai mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambah nikmat demi nikmat itu. Dan insya Allah, Allah akan menjauhkan diri kita dari musibah malapetaka yang menimpa di kehidupan kita sehari-hari, jika kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, hendaknya kita menjadi seorang manusia yang sabar akan menerima segala ujian, bentuk ujian musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka 3 tingkatan sabar hendaknya kita menjadi titik prioritas. Sabar dalam menerima ketentuan Allah, baik khususnya yang tidak kita senangi. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang terakhir, kata Ibnul Qayyim, pesan Ibnul Qayyim kepada kita semua, hendaknya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah dengan cara istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Insya Allah dengan cara bersyukur, bersabar, dan beristighfar akan melahirkan hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang nantinya akan memperoleh kebaikan, keberuntungan, keselamatan fid dunya hatta wal akhirah, sebagaimana doa yang senantiasa kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.